Teman-teman ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk solopreneur, jadi bisa nggak sih sebenarnya kita punya penghasilan ratusan juta gitu kan dari solopreneur gitu kan? Nah, coba ya. Kenapa sih kita harus jual produk digital gitu kan? Ya, nanti saya spill ya. Mungkin saya akan share slide dulu. Ya, satu saya keluaran slide dan kemungkinan ini tidak saya jelasin satu persatu ya. Cuma intinya aja gitu kan. Seperti biasa karena waktunya juga mungkin 30 menit sampai 45 menit, saya akan share screen how to-nya ya. Pertama yang perlu dirubah adalah mindsetnya dulu teman-teman ya. Mindsetnya ya. Jadi kalau mindsetnya ini ingin sukses, pengen punya 50 juta, maka pola pikirnya juga harus 50 juta gitu kan. Nah, ini muter terus tuh. Ini mata rantai perubahan ya. Nah, ini salah satu teman-teman ya. Ini nanti tak tunjukin bagaimana hasil-hasilnya. Saya tahu cara merubah nol dari 20, 30, 40, bahkan 1 juta dalam 3 bulan jualan kursus online. Jadi hari ini saya akan sharing bagaimana sih cara menjadikan skill kita, kompetensi kita menjadi produk digital. Dan teman-teman mindset-mindset apa yang ada di lapangan, kenapa kok kita tidak bisa eh, sukses dalam menjual produk digital? Nanti saya share. Nah ini omset 8 Desember 61 juta, Maret 7 April 53 juta. Nah, artinya kalau hanya sebulan berarti ini ada kebetulan. Tapi ini rutin gitu loh. Maksudnya itu ini ada pola gitu loh. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, teman-teman, ini perbandingan teman-teman ya. Ya, dropship itu kelemahannya apa? Ya, ribet ya. Perbandingan bisnis di luar gitu kan. Ya, harga dari supplier, persaingan juga gak masuk akal itu kan. Reseller. Nah, biasanya kalau reseller itu kita butuh stok kadang ya. Nah, yang kalau ketiga affiliate, ya, affiliate kita butuh yang namanya kreator, produk kreator. Nah, jadi keunggulan produk digital apa sih sebenarnya? Satu, buatnya sekali, dijual berkali-kali. Produknya sekali tanpa kerja 2 kali. Jadi kalau teman-teman kayak Mbak Chandra tadi kan jualan baju ya, Mbak Chandra ya. Tak lihat di belakangnya. Kalau Mbak Chandra misalkan buat produk digital misalkan 7 rahasia jualan baju ala Buddha Chandra. Jadi intinya adalah Anda harus menyelesaikan satu problem. Jadi sebelum kita masuk ke how to-nya ya, saya akan jelasin mindset-nya dulu bahwa eh, enaknya produk digital itu adalah gak ada distribusi, gak ada stok, gak ada return, produk produksi sekali tanpa kerja 2 kali, sekali produknya bagus di awal, bagus terusnya, cara jualannya nggak ribet, 100% keuntungan. Menarik nggak teman-teman? Ya. Menarik, Coach. Ini seru ya. Pagi-pagi ngomongin cuan ya. Nah, nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mulainya? Akan bedah satu persatu. Di sini yang mau punya produk digital apa? Nah, sederhana teman-teman ya. Nah, bikin produknya, bikin penampungannya, jual di sosmed. Sesimpel itu model bisnisnya. Ya, bikin produknya, jual di sosmed, taruh di penampungan. Bisa menggunakan Google Drive, bisa menggunakan Telegram, banyak, banyak cara. Ya, hanya 3 itu model bisnisnya. Rekaman atau membuat e-book. Selanjutnya itu dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu dijual. Sesimpel itu. Kuncinya teman-teman gini. Kalau kita bicara produk digital itu. Keahlian kamu apa? Masalah yang ada di market apa? Ya kan? Itu cara mencari ide produk digital. Ayo, silakan teman-teman komen kira-kira. Kalian punya keahlian apa? Anda pengen menyelesaikan masalah apa? Itu akan jadi produk digital, teman-teman ya. Nah, dimulai dari mana? Dari pengalaman Anda, dari expertise Anda, pekerjaan Anda, hobi, passion, produk Anda. Ya. Setelah itu, bikin frameworknya, bikin kerangkanya. Ya, lakukan ini, terus gini, pakai ini, capai ini. Udah. Jadi sesimpel itu teman-teman. Ya. Setelah itu, buatin ke banyak format. Anda bisa membuat format webinar, buat e-book dengan judul yang tadi gitu.
Anda punya satu judul kelas atau produk digital, Anda bisa jadikan webinar, Anda jadikan e-book, Anda jadikan kursus, buat rekaman Zoom-nya, buat kelas offline-nya, habis itu buat kelas mentoring-nya, privat coaching-nya, in-house training-nya, kolaborasi, dan seterusnya. Jadi sesimpel itu teman-teman ya. Kata kuncinya adalah buat satu masalah, satu solusi, satu framework. Sesimpel itu. Nah, sekarang PR-nya teman-teman ya, yang ingin membuat produk digital adalah kira-kira Anda mau menyelesaikan masalah apa? Selanjutnya Anda buat satu solusi. Selanjutnya Anda membuat satu framework. Ya. Jadi semua semua eh, materi-materi saya itu adalah framework semua. Contoh, ini framework properti. Ya. Saya buat e-course tentang properti. Ya kan? Nah, saya buat e-course tentang kesehatan. Saya membuat e-course tentang kesehatan. Saya membuat e-course tentang beauty planner. Ya, saya buat tentang beauty planner. Ini namanya framework. Ya. Nah, setelah itu kita belajar tentang digital, belajar tentang funnel. Jadi Anda buat produk 1 hari sampai 1 minggu, 99% Anda belajar membuat bisnis jualannya atau belajar jualannya. Jadi fokusnya itu belajar jualannya, bukan belajar produk digitalnya. Ini contohnya teman-teman ya. Eh, Kuncinya teman-teman di dalam membangun produk digital itu ada caranya ya. Salah satunya mendatangkan leads dari organik, dari iklan, dari traktir kopi. Saya sering pakai traktir kopi ini teman-teman untuk produk digital. Contoh ini webinar gratis pada digital. Ini saya punya produk digital, all produk digital. Ini yang saya jual teman-teman. Ya. Nah, saya punya produk digital namanya EB Ads, Sanad Pilihan Hamas sama Jago CS. Nah, ini best seller banget teman. Ya. Kenapa? Karena saya menyelesaikan masalah orang yang bisa mendatangkan prospek harus ngiklan gitu. Pertanyaannya, banyak nggak orang yang butuh produk digital ini, yang butuh e-course ini? Contoh kayak Mbak Chandra gitu kan. Butuh nggak leads gitu, prospek gitu, supaya masuk ke toko online jenengan, Mbak Chandra. Lahirlah yang namanya e-course tentang Facebook Ads, Sanad Brand. Habis itu kita buat angle, ya, kita buat angle. Nah ini contohnya ya, ngiklan for property. Ya materinya sama sebenarnya, cuma beda judul aja. Ngiklan for bisnis kecantikan, ya kan? Terus ngiklan for bisnis kesehatan. Formatnya beda, angle-nya beda. Kita bermain-main di angle aja. Nah, habis itu kita buat kelas online 3 hari, teman-teman ya. Kita buat kelas online sama 3 hari, ya. Materinya sama, persis, ya. Materinya sama, ya kan. Habis itu kita buat kelas 4 hari, ya. Ini kelas online-nya, ini kelas offline-nya di kantor. Saya jual sekitar 3 jutaan. Ya, lumayan juga banyak yang daftar. Dan habis itu kita buat kelas mentoring, ya, mentoring, ya kan. Materinya sama, ya. Jadi sebenarnya dengan bermodalkan satu materi, teman-teman, Anda bisa mendapatkan 1 miliar per bulan, 1 juta per bulan, 50 juta per bulan. Asalkan mindsetnya benar. Nah, contoh kayak gini misalkan, eh, pendaftaran mentoring, bimbingan, gitu kan, beauty planner. Nah, ini in-house training ya. Waktu saya dampingin Data Medica ya, bisa langsung hubungi admin dan sebagainya ya. Nah, saya jual kemitraan, bimbel digital marketing. Ini laris banget tuh, ya. Hampir setiap hari ada yang daftar tuh. Makanya kenapa cabang kita banyak ya karena kita ada di seluruh Indonesia, teman-teman, ya. Kita punya kursus digital marketing setiap wilayah gitu kan. Produk digital itu ciri-cirinya adalah ya berupa e-book, Iya. e-course, template, ya kan. Yang di Hmm. mana pengirimannya itu bisa menggunakan Google Drive, WhatsApp. Kalau di Jabis produk digitalnya ya salah satunya e-course. E-course tentang Facebook Ads, tentang Jago CS, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Kebuka ya maksudnya ya. Mari ya, Nah, Pak. Mbak Maria kira-kira rencana membuat produk digital apa? Jadi kesalahan kita itu teman-teman gini loh, teman-teman. Kita itu fokusnya itu adalah eh, tidak ke database. Kalau teman-teman fokusnya ke database, maka Anda bisa menawarkan apapun produk itu ke database itu. Itu kata kuncinya di situ. Era sekarang ini kan kompetisinya luar biasa ketat, betul nggak teman-teman? Kalau kita hanya mengandalkan apa eh, strategi lama, ya hampir dipastikan Anda bakalan boncos, ya.
kalau Anda menggunakan strategi lama. Maka teman-teman harus pinter ngatur strateginya. Sekarang how to-nya gimana sih gitu kan? Apa itu solopreneur, teman-teman? Apa itu solopreneur? Solopreneur adalah ya kan, adalah ini penting nih ya. Seorang yang menyiapkan bisnis di mana mereka adalah satu-satunya karyawan. Solopreneur adalah pemilik sekaligus tenaga kerja bisnis mereka. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan menanggung risiko perusahaan mereka tanpa bantuan. Jadi teman-teman sebenarnya yang saya lakukan Mas Anas tadi itu solopreneur. Beliau bisa mendapatkan omset 100 juta per bulan hanya dengan 10 jari. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman yang saat ini masih apa ya, saya nggak ada tim, nggak usah khawatir. Anda bisa menghasilkan 50 sampai 1 juta hanya dengan solopreneur. Syaratnya apa? Jadi sebelum Anda berkarir menjadi entrepreneur, ya saran saya, Anda berkarir menjadi solopreneur dulu. Maksimalkan potensi yang ada. Jual skill Anda. Anda punya skill apa? Gitu. Kalau Anda punya skill misalkan memasak, jual aja resep memasak, kan seperti itu. Karena saya punya skill ngiklan gitu. Saya buat e-course tentang ngiklan gitu. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang bingung cara ngiklan. Maka ada marketnya nggak kira-kira? Eh, Oh, Kalau untuk pemasarannya bagaimana Pak? Kalau misalkan kita tanpa ads, karena semakin ke sini kan kayak misalkan apa ya, sosial media kan banyak yang bikin konten-konten kayak gitu Pak. Sementara oke, kayak itu kan IG kan juga banyak sekali reels yang akhirnya nanti oke. sering membuat konten yang mana tujuannya nanti menggiring untuk pembelian kayak gitu. Apakah kita harus juga terus-terusan membuat konten ataukah kita cukup saja membuat landing page atau gimana Pak untuk Nah, ini penjualannya? kembali lagi ke mindset ya, teman-teman ya. Ke mindset ya. Jadi harusnya teman-teman, harusnya teman-teman, 99% Anda belajar jualan, Pak. 99% Anda belajar jualan. Kesalahan Anda itu terlalu banyak belajar. Masalahnya Anda tidak belajar cara jualan. Ya dari sini ya, teman-teman ya. Jadi gini loh, jadi gini. Anda punya satu produk kali 1 juta. Itu bisa menghasilkan miliaran, Pak. Dibandingkan Anda punya 100 produk, tapi Anda menjual ke 100 orang. Paham, Pak Tony, kira-kira? Sekarang saya tanya, Pak Tony punya produk apa? Saya punya ebook juga. E-book. Punya e-book. eh ya, ya. E-book. Nah, pertanyaan saya, Pak Tony harusnya belajar membangun funnel, belajar membangun database. Jadi aktivitas 99% itu adalah mengelola database untuk dijualin e-book. Mhm. Jadi yang selama Berarti ini kita Anda, tetap bangun funnel dulu ya. ya makanya kan kita belum selesai Pak. Ya kita bicara mindsetnya dulu gitu kan. Makanya kenapa di atas tadi ada funnel system gitu kan. Sekarang saya tanya teman-teman semua. Kalau Anda fokusnya ke produk, uang Anda hilang. Anda tidak mendapatkan database. Tapi kalau Anda fokusnya ke database, maka database ini Anda bisa jual berkali-kali. Tangkap ya, Pak Tony ya. Oke, Mhm. kita mulai how to-nya dulu deh ya. Pertama, yang harus kita siapin apa? Jadi Anda itu pertama adalah mencari topik materi untuk produk. Itu dulu. Yang kedua, mencari demand market yang hot dengan angle. Jadi kuncinya itu di angle, Pak. Yang ketiga, testing. Yang keempat, menemukan target market. Kelima, evaluasi. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan 5 step ini. Ya, kalau Anda praktekin. Ya, ini 136 halaman ya. Tapi yang penting teman-teman adalah eh, Anda punya skill apa, jadikan itu produk digital. Anda punya kemampuan apa, jadikan produk digital. Anda menggunakan pihak ketiga boleh. 99 kata afirmasi. Oke, 99 kata afirmasi. Oke. Maka Anda buat webinar gratis atau 99 ya sehari 3 ya Pak ya. Dilepas saja Pak. Selama sebulan Anda lempar 3 kata motivasi harganya 97 Pak. Anda iklanin itu, oke? Habis itu buatin eh, one day workshop ya, money magnet misalkan, ya kan? Terus Anda buat lagi rekaman
tujuh, tujuh stepnya. Anda buatin lagi affiliate sampai nanti Anda membangun tim reseller atau afiliator. Pak, Pak Untuk ya, saya produk. bisa menghasilkan 30 sampai 50 juta itu hanya dari Zoom, Pak, dari rumah, Pak. Gitu. Ya. Itu yang satu bisnis, belum bisnis yang kedua, belum produk yang kedua gitu kan. Gimana caranya? Ya caranya ya yang saya sampaikan pagi ini gitu ya. Kuncinya di sini teman-teman. Kalau kita belajar digital marketing, teman, ya, Anda perlu mengundang orang, Anda perlu belajar closing, Anda perlu mengelola orang. Jadi aktivitas jenengan Pak Tony, ya, saran saya ya, jangan belajar selain belajar digital marketing atau belajar tentang funnel atau belajar tentang jualan. Semua aktivitas, semua aktivitas Pak Tony, tolong arahkan bagaimana mendatangkan traffic. Semua aktivitas teman-teman. Jadi kalau bicara digital marketing, ada tiga teman-teman. Satu, mendatangkan orang dengan iklan. Kedua, mengelola atau mengclosing orang. Ketiga, mengelola database. Ya, saya ulang ya, mengelola database. Jadi kalau Anda sudah punya produk digital, saatnya Anda menerapkan ilmu tiga kurikulum dari Jabis ini untuk mendapatkan 1 miliar pertama, 500 juta pertama, 100 juta pertama, 50 juta pertama. Jadi fokusnya itu belajar ini, Pak. Fokusnya bukan belajar produknya. Belajar produk kan udah punya, Pak. Ini ada tiga. Ada metrik yang sering saya sampaikan sebelum kita bicara iklan. Jadi untuk menghasilkan cuan, salah satunya adalah menjual produk baru kepada pelanggan sekarang. Menjual produk baru kepada pelanggan sekarang. Itu mindsetnya dulu. Contoh, Pak Tony. Pak Tony punya database nggak? Nah, itu belum ada, Pak. Nah, kalau Anda belum Mak punya nanti. database, Anda nggak usah ngiklan dulu. Pasti boncos. Karena Hmm. ngiklan itu menggaransi database masuk, tapi tidak menggaransi omset masuk, Pak. Makanya kalau dikatakan Anda boncos, pasti boncos. Karena Anda ngiklan barternya sama Meta, sama TikTok, Ads itu database. Sementara yang memastikan uang masuk itu ada di closing, Pak. Betul nggak? Ya. Jadi salah besar Anda ngiklan nyari duit. Dan ngiklan itu beli prospek. Beli prospek sementara produk Anda tidak layak dijadikan uang, berarti Anda fatal masalah Anda. Jadi Anda tidak layak untuk iklan. Stop dulu iklan. Rapikan produk dulu. Jadi yang perlu diberesin apa? Saya punya produk digital, teman-teman. Ada 20 nih ya, teman-teman produk digital saya. Nah, tak tunjukin ya. Ini produk digital saya, teman-teman. Anda mau minta yang mana? Saya punya bimbel digital marketing. Saya punya jagung iklan. Jagung iklan aja digabung ada banyak tuh. Ada produk sanad pidana mas, produk fisik, terus produk jasa, tuh kan. Terus aku juga punya yang namanya public speaking. Ini produk digital semua, teman-teman. Ya, saya punya 20 e-course, teman-teman. Ya, terus saya punya life transformation. Nah, self development ya. Bagaimana mendapatkan 1 miliar pertama dari mental kaya, self coaching. Saya pakai ini, Pak. Kayak Kak Pak Tony kayaknya cocok banget deh ngisi materi saya tentang life coaching nih. Nanti kita buat e-course, Pak, namanya Magnet Rezeki. Jadi temanya nggak cocok, Pak. 99 apa tadi afirmasi. Money magnet, Ya. money magnet menarik rezeki dengan 99 afirmasi. Jadi itu yang harus dibuat. Oke ya, saya ulang. Pertama yang harus disiapin adalah Anda perlu belajar ngiklan untuk mendatangkan prospek, bukan untuk dapat uang. Makanya kalau teman-teman mau ya, ya harus belajar teknik closing, harus belajar deal maker. Yang ketiga, Anda harus belajar mengelola orang. Bagaimana orang yang sudah join itu jadi reseller, jadi affiliate. Itu bisnis, Pak. Diterima ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua, teman-teman, perluas menjual produk saat ini untuk pelanggan baru. Artinya, teman-teman, mau nggak mau, sampai kapanpun, iklan pasti akan dibutuhkan. Karena ada nomor dua, Pak. Menjual produk layanan saat ini kepada pelanggan baru. Yang namanya pelanggan baru berarti 512 kota itu pelanggan baru, Pak. Jawa Timur aja ada 30 kecamatan, 20 kota, kabupaten. Berarti kalau
30 kabupaten ini belum kenal Anda, berarti mau nggak mau Anda harus ngiklan. Ngiklan menggunakan organik maupun jadi Anda bermainnya itu yang lebih parahnya lagi, Anda tidak punya database untuk produk Anda sekarang dan saat ini. Maka tugas kita beriklan salah satunya adalah memasukkan lead atau prospek ke dalam current relationship. Yang dimana nomor satu pasti akan turun. Nomor dua pasti akan masuk ke, nomor tiga pasti masuk ke satu. Nomor tiga pasti masuk ke dua. Teman-teman, sebelum iklan, teman-teman harus tahu ini loh. Ya harus tahu ini loh. Mau memasukkan yang mana gitu. Jangan-jangan bocor nanti sistemnya gitu. Anda ngiklan gila-gilaan, tapi Anda lupa. Anda tidak mengolah database. Di database itu didalemin. Satu, hubungan sama ketertarikan. Jadi saya fokus yang merah, teman-teman. Kenapa Mas Adi ini nggak pernah saya develop gitu? Ya karena hubungan saya baik, tapi Mas Adi nggak tertarik sama Jabis. Ya berarti masuknya di manage forecast. Tapi saya punya sekitar 10 sampai 20 orang yang star segment. Yang saat ini kami lagi develop bisnis bareng sama beliau. Jadi kalau Anda mau bangun bisnis, pastikan bisnis Anda bersama orang-orang yang di star segment. Kalau Anda tidak di star segment, pasti akan bermasalah. Paham ya, Pak Tony ya? Pak Tony ini kan baru kenal saya, betul nggak? Pak Ya, Tony juga baru kenal Jabis. Maka Pak Tony belum masuk karena kan belum jadi customer saya kan, betul ya Pak Tony? Nah, ya, sementara Jabis ini sudah punya sekitar 50 sampai 100 mitra yang ada di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, saya sama Pak Tony, mau Pak Tony, saya kolaborasi sama jenengan. Tapi syaratnya Pak Tony join dulu jadi mitra gitu. Kalau ya, Pak ya, ya, Tony nggak paham. join jadi mitra, maka hubungan saya berarti Pak Tony nggak tertarik sama Jabis kan gitu. Jadi sampai kapanpun kalau Pak Tony nggak bermitra sama Jabis, ya saya akan menganggap Pak Tony itu adalah eh, question mark segmen atau profit taking segmen atau profit making segmen kan gitu. Padahal saya ingin menjadikan Pak Tony itu star segmen gitu. Maka Pak Tony saran saya pertama ikut mentoring bersama Jabis supaya hubungan kita bagus. Kedua bermitra dengan Jabis supaya tahu Jabis kan gitu. Topiknya apa yang mau dibuat produk digital itu. Cara paling gampang itu adalah skill Anda sama kebutuhan market apa, jadilah produk digital gitu. Ya, Pak Tony gitu ya, Pak Tony ya. Nah, jadi kita Ya, ya, bermain-main. Jadi fokusnya itu Pak Tony itu belajar Facebook Ad, TikTok Ad, list building, kayak gitu Pak, Pak Tony. Ya, ya, produk digital itu dibuat ya, sekali cukup Pak, gitu. Ya. Jadi ya. 99% Sedikit, gimana Pak? eh, sedikit sharing aja, Coach ya. Kemarin kan saya sempat membangun apa namanya database di TikTok. Eh, Kasih motivasi-motivasi seperti itu. Lalu kemudian saya juga pernah buat apa namanya semacam course ya, semacam course tapi pelatihan pelatihan secara mandiri. Saya kasih ini apa namanya Oke, langkah-langkahnya untuk mendapatkan menjadi magnet rezeki seperti apa. Jadi oke, oke, nanti oke, bangun, ayo kita bangun sama-sama. Jadi kita di situ. Nah, oke. cuman eh, di situ saya nggak konsisten gitu loh, coach. Nah, gini Pak, Sempat jenengan, satu jadi gini, jutaan. ini Pak, Ah, jenengan di TikTok itu berarti kan menambah follower kan, betul nggak? ya, Bukan di situ Pak esensinya Pak. Kalau Anda menambah follower, itu kan algoritmanya kan miliknya TikTok Pak. ya, Anda menjadikan algoritma TikTok itu supaya DM dan DM itu masuk ke WA, yang dimana itu ya, database betul. Anda. Jadi saya nggak peduli Pak, lead itu dari TikTok, dari Facebook. Yang penting aku harus ada orang yang masuk ke WhatsApp saya, ke kolam saya, ke database saya, yang akan saya jadikan riset produk digital saya. Paham ya Pak ya? Saya ngiklan Pak. Saya Ya, ngiklan. Itu tak tunjukin ya. Saya ngiklan. Itu 2 juta. Saya dapat 1.000 database Pak. Dan saya bisa omset di atas 20 juta. Pertanyaan saya, ketika bulan depan saya ngiklan lagi dapat 2 juta atau dapat 20 juta, database sebelumnya masih milik saya nggak Pak? Bisa dijualin lagi nggak Pak? bisa. Jadi kalau selama setahun saya konsisten sebulan itu 1.000, maka saya punya 12.000 database. Dan tahun depan ya saya mencari
12.000 database, sementara tahun sebelumnya saya sudah punya 12.000 database. Artinya bisnis Anda tuh aman, Pak. Jadi pembicaranya ke sini, Pak. Ya, algoritma itu settingannya ya pemilik platform. Makanya saya nggak peduli sama pemilik platform. Yang saya pedulikan adalah bagaimana orang masuk ke DM saya, masuk ke WhatsApp saya, ngiklan, masuk ke saya dan beli produk saya. Temukan topik, temukan topik. Yang kedua, demand marketnya yang mana yang hot. Akhirnya kita angle. Jadi kalau Pak Tony itu menggunakan pembuka Rizki nggak hot, ganti Pak money magnet Pak. Jadi alumni-alumni Anda yang punya penghasilan dari money magnet itu, yang mendapatkan keajaiban itu yang dijadikan konten iklan, ya kan? Dan saran saya untuk di awal-awal fokus satu produk, gitu. Jadi kalau di saya teman-teman, nah contohnya ya, ini contohnya ya, studi case-nya ya teman-teman ya. Saya membuat angle, tuh. Saya membuat angle, jago iklan properti, jago iklan bisnis kecantikan dan sebagainya. Nah, ini omset saya Pak, sampai 57 juta. Saya membuat 30 judul event riset produk. Ya, fokus pada event yang winning. Sharing sesuai tema, presentasikan produk dari Jabi 1 sampai 16 program. Upselling sesuai dengan kebutuhan prospek, CRM repeat order evaluasi. How-to-nya di sini, teman. Kata kuncinya teman-teman adalah praktekkan ilmunya, berbagi knowledge-nya, jual layanannya. Maka tiga trilogi ini yang ada di Jabis. Maka teman-teman, jadi ada 1, 5, 15. Kenapa setiap hari kita ada Zoom? Kalau Anda punya 5 judul aja, kalau kali 5 berarti setiap hari itu ada event, Pak. Diputar-putar, Pak. Pertanyaan kuat nggak eksekusi kan gitu. Bagaimana Mas Anas dapat 100 juta pertama? Dan ini per bulan loh, Pak. Hanya dengan solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.